Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zain Fakriansyah. Di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial Linux server yang berjudul tentang FTP server. Nah, perlu diketahui bahwa FTP server adalah sebuah protokol internet yang berjalan dalam application layer yang berfungsi untuk mengirim file antar perangkat jaringan dalam satu network. Nah, sebelum melakukan konfigurasi FTP server ini, kalian harus membuat FTP dan melakukan konfigurasi remote pada server Debian. Jika kalian ingin mengetahui bagaimana caranya, nanti akan saya taruh di deskripsi link videonya, atau kalian bisa klik link di atas ini. Oke, kita kembali lagi ke Debiannya. Nah, saya menggunakan Debiannya yaitu adapter 1 terhubung dengan bridge adapter yang mengarah ke internet laptop fisik, dan adapter 2-nya terhubung dengan jaringan lokal atau host only. Nah, dengan topologi seperti berikut ini. Oke, jika kalian sudah paham dengan topologinya, selanjutnya yaitu kita langsung melakukan konfigurasinya. Di sini saya sudah menjalankan mesinnya dengan remote menggunakan putih configuration agar tampilannya lebih jelas lagi. Oke, yang pertama harus kalian lakukan yaitu kalian cek terlebih dahulu IP yang kalian gunakan dengan perintah ifconfig. Dapat dilihat di sini bahwa endpoint string ini terhubung dengan adapter 1 yang terhubung dengan internet, dan endpoint 8-nya terhubung dengan jaringan lokal. Sekarang saya ingin mencoba untuk melakukan ping ke DNS yang sudah saya punya untuk memastikan bahwa DNS-nya sudah terkonfigurasi dengan perintah ping anakdigital.net. Kemudian klik enter. Dan dapat dilihat bahwa hasilnya repli, yang berarti server ini telah terkonfigurasi DNS. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menambahkan domain dari FTP pada DNS yang sudah saya buat. Kita clear dulu, terus kemudian kita pindah ke direktori binnya cd/etc/bin, enter. Oke, seperti ini. Kemudian cek dengan ls. Nah, di sini saya akan melakukan pengeditan pada file anak digital untuk menambahkan IP FTP-nya. Lakukan dengan perintah nano FTP anak digital. Kemudian enter. Nah, di bagian paling bawah di sini kalian Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Oke, di sini tambahkan domain FTP seperti ini. Jika sudah, kalian save dengan Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu merestart bin 9-nya, karena saya baru saja melakukan konfigurasi pada bin 9. Jika kita tidak melakukan restart, maka konfigurasi yang saya lakukan tadi itu tidak akan diterapkan. Oleh karena itu kita harus melakukan restart dengan perintah etc init.d bin 9 restart. Seperti ini, kemudian klik enter. Dan jika hasilnya oke berwarna hijau ini, yang berarti bahwa konfigurasi restartnya telah berhasil. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian dengan ping ke domain FTP-nya dengan perintah ping ftp.anakdigital.net. Kemudian klik enter. Dan dapat dilihat bahwa hasilnya repli, yang berarti server ini telah terkoneksi dengan FTP domain yang sudah saya buat. Ctrl C, kita clear. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi FTP-nya. Tetapi sebelum itu kalian harus melakukan instalasi paket FTP-nya. Nah, di sini kondisinya server saya belum terhubung ke internet. Jika kita coba ping google.com, maka hasilnya tidak akan terhubung seperti ini. Oke, Ctrl C. Nah, bagaimana caranya biar server ini terhubung kembali ke internet? Oke, kita harus melakukan pengeditan pada direktori resolve.conf dengan perintah nano etc resolve.conf seperti ini, kemudian klik enter. Nah, pada bagian paling sini kalian tambahkan pagar, kemudian pagar yang paling bawah kalian hapus, dan di sini tambahkan IP gateway dari endpoint 3 yang terhubung ke internet, atau IP gateway
internetnya, yaitu 192.168.1.1. Jika sudah lakukan pengesavan dengan Ctrl X, Y, kemudian Enter. Kemudian untuk melakukan pengujiannya di sini kalian dapat dengan perintah ping google.com. Enter. Dan dapat dilihat bahwa hasilnya sudah repli. Tetapi perlu diingat, jika konfigurasi resource.conf-nya saya ubah seperti tadi, maka saya tidak akan bisa melakukan ping ke FTP-nya karena sudah saya disable name servernya dari domain tersebut. Nah, kemudian selanjutnya saya akan melakukan penginstalasi paket dari ProFTP-nya dengan perintah apt install ProFTP D seperti ini, kemudian enter. Klik Y untuk melanjutkan. Kemudian tunggu hingga proses instalasi telah berhasil. Nah, di sini dapat dilihat bahwa proses instalasi paket FTP-nya telah berhasil. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pengecekan apakah benar-benar sudah terinstall paket FTP-nya atau belum dengan perintah dpkg -l pro ftpd. Oke, enter. Nah, dapat dilihat di sini bahwa paket pro ftpd-nya sudah terinstall. Kita clear dulu. Kemudian kita pindah ke directory dari home/server32 untuk membuat folder baru, yaitu folder FTP untuk sharing filenya nanti dengan perintah mkdir ftp share seperti ini, kemudian klik enter. Kemudian untuk melakukan pengecekannya kalian dapat menggunakan perintah ls. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan atau memberikan akses full kepemilikan folder ini agar bisa diedit, seperti dapat ditambahkan, dapat dihapus, dan juga dapat diedit. Kita cek terlebih dahulu dengan perintah lsal. Nah, di sini untuk permissionnya masih belum full, jadi saya akan lakukan chmod 777 ftp share, enter. ls-al. Nah, dapat dilihat di sini bahwa paket atau folder FTP share-nya sudah diberikan akses full. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan konfigurasi file ProFTP-nya. Yang pertama harus kalian lakukan yaitu pindah dulu ke directory ProFTPD dengan perintah cd etc ProFTPD seperti ini, kemudian enter. Oke, berhasil. Kita clear kemudian ls. Nah, di sini terdapat beberapa file, namun yang akan saya gunakan yaitu proftpd.conf yang akan saya konfigurasi. Untuk melakukan konfigurasinya, kalian dapat mengetikkan perintah nano proftpd.conf seperti ini, kemudian klik enter. Kemudian di bagian paling bawah sini, di bagian default root-nya kalian harus menghilangkan pagarnya, kemudian masukkan path atau letak dari file FTP share yang sudah kita buat tadi. Tadi saya meletakkannya pada home server 32 FTP share. Seperti ini. Jika sudah, lakukan simpan dengan Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menambahkan user login baru untuk FTP-nya dengan perintah add user Rian. Oke, enter. Kemudian masukkan password barunya itu 123 full name-nya di sini optional, kalian bisa mengisinya atau tidak. Oke, klik Y untuk melanjutkan. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, selanjutnya yaitu saya ingin membuat agar user loginnya dapat mengakses file FTP share-nya tersebut. Oleh karena itu saya harus memodifikasi user tersebut dengan perintah
user mode min_d home, letak dari file FTP share-nya, FTP share, kemudian spasi, kemudian nama dari usernya itu Rian, enter. Oke, telah berhasil. Nah, selanjutnya saya akan merestart file pro_ftpd-nya karena saya baru saja melakukan konfigurasi tersebut. Jika saya tidak melakukan restartnya, maka konfigurasi yang sudah saya lakukan tidak akan berhasil. Nah, untuk melakukan konfigurasinya kalian dapat mengetikkan perintah etc init.d pro_ftpd restart, kemudian enter. Dan di sini statusnya oke, yang berarti proses restart telah berhasil. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pengujian. Di sini pengujiannya saya menggunakan komputer klien Windows 10. Kita harus men-setting IP-nya secara statik terlebih dahulu seperti berikut ini. Properties IPv4. Nah, lakukan DNS-nya yaitu 323232, gateway-nya yaitu 32.32.3232, IP address-nya yaitu 32.32.32.40. Oke. Yes. Oke. Close. Nah, sebelumnya kita cek dulu apakah domain FTP-nya sudah dapat diakses atau belum melalui server terlebih dahulu. Ping ftp.anakdigital.net, enter. Nah, di sini belum muncul reply-nya karena saya belum melakukan perubahan terhadap file resolve.conf. Oleh karena itu, kalian tidak boleh lupa untuk melakukan konfigurasi pada directory tersebut. Untuk melakukan konfigurasinya nano etc resolve.conf seperti ini. Untuk sininya disable-nya tanda pagarnya hilangin. Kemudian kita disable di bagian IP gateway yang mengarah ke internet. Jika sudah, Ctrl X, ya, kemudian enter. Untuk melakukan pengujiannya seperti tadi, yaitu ping ftp anakdigital.net, enter. Dan dapat dilihat di sini hasilnya reply, yang berarti domain FTP-nya sudah aktif. Oke, sekarang buka CMD-nya. Oke, di sini saya menggunakan komputer lain. Lakukan ping terlebih dahulu, ping ftp.anakdigital.net. Jika sudah enter, nah di sini hasilnya reply, yang berarti konfigurasi domainnya sudah berhasil. Nah, selanjutnya saya ingin melakukan akses ke FTP share-nya menggunakan CMD. Apakah bisa atau tidak? Untuk itu, ketikkan perintah ftp.ftp.anakdigital.net, enter. Nah, di sini masukkan usernya yaitu Rian sesuai yang sudah kita buat tadi. Passwordnya 123. Oke, nah selanjutnya saya ingin masuk ke ls. Oke. Nah, saya akan membuat file baru atau folder baru pada FTP share tersebut, tetapi melalui CMD. Apakah bisa atau tidak? Nah, di sini saya akan membuat folder barunya dengan perintah mkdir percobaan FTP, enter. Nah, di sini keterangannya yaitu directory successfully created, yang berarti proses pembuatan directory barunya atau folder barunya telah berhasil. Untuk melakukan pengecekannya, kalian dapat mengetikkan perintah ls. Nah, di sini dapat dilihat bahwa folder atau directory-nya sudah berhasil dibuat. Nah, sekarang bagaimana cara keluar dari akses FTP-nya? Kalian dapat mengetikkan perintah by, enter, dan dapat dilihat bahwa CMD atau komputer kalian sudah keluar dari mengakses FTP servernya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian dengan file explorer. Oke, kita simpan terlebih dahulu, buka file explorernya. Kemudian di sini masukkan ftp.ftp.anakdigital.net seperti ini. Kemudian klik enter. Untuk username-nya itu menggunakan Rian dan passwordnya 123. Kemudian jika sudah, klik logon untuk masuk ke FTP-nya. Oke, di sini dapat dilihat bahwa proses
akses FTP-nya menggunakan File Explorer telah berhasil. Nah, saya ingin mencoba untuk menambahkan directory atau file baru di sini untuk menguji coba apakah saya benar-benar punya akses full atau tidak. Di sini kalian klik new folder, saya kasih nama tester, enter. Nah, dapat dilihat bahwa saya berhasil menambahkan, yang berarti saya berhasil atau saya diberikan akses write atau menulis file. Nah, saya ingin mencoba untuk mendelete-nya, apakah bisa atau tidak. Klik yes, dan dapat dilihat juga bahwa proses delete-nya juga selesai, yang berarti saya diberikan akses full, yaitu berupa read, write, dan full. Nah, selanjutnya saya akan melakukan mencoba remote access FTP-nya menggunakan FileZilla. Oke, yang pertama harus kalian lakukan, kalian harus mendownload FileZilla-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginstalnya. Nah, seperti ini. Untuk melakukan uji cobanya, di sini masukkan IP dari servernya, yaitu 32.32.32.32. Kemudian username-nya yaitu Rian, passwordnya 123, kemudian portnya 21. Klik connect. Nah, perlu diketahui bahwa port 21-nya itu FTP. Oke, jika sudah oke. Dan dapat dilihat bahwa saya juga berhasil meremote akses FTP-nya menggunakan FileZilla, yang berarti materi tentang FTP server pada Debian 9.7 telah berhasil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.